Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi ini menjelang siang, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini Tuhan yang kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya kau pimpin kami dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Kau proteksi ruangan ini Tuhan, tutup bungkus kuasa darah-Mu yang kudus. Segala intimidasi, kuasa kegelapan apapun Tuhan yang mengganggu jalannya ibadah kami bersepakat bersatu hati hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ambil alih Tuhan. Kau yang memimpin kami, Kau yang membimbing kami Tuhan. Kami ingin tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengalir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, saya persilakan duduk. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita rasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan. Kami rindu mencari wajah-Mu. Kami rindu lebih lagi dalam untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya undang kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita agungkan nama-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau yang
mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Engkau selalu baik Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. Lord, I love you Lord. I love
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, Tuhan. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia menciptakan segala isi dunia. Langit dan bumi memuji namanya. Untuk itu kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Haleluya. Great is our God. Dia adalah Allah yang sungguh besar. Haleluya, haleluya Yesus. Kita bersuka cita. Haleluya Tuhan.
besar. Amin. Haleluya. Yesus, silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memfokus padanya. Kita membuka hati kita. Kita membuka pikiran kita. Kita membuka dalam hati kita apa yang Tuhan mau berbicara pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil alih hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman-Mu ditaburkan, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Mari beri senyum kiri kanan sambil katakan semangat. Biasanya sambil tos atau sambil salaman, hari ini sambil senyum saja katakan semangat. Yang di rumah-rumah juga katakan semangat. Hari ini saya akan berbicara tentang khotbah visi. Gembala pembina kita Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dapat rema di tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa itu integritas? Integritas itu kalau saya sederhanakan menjadi namanya karakter. Nah, bagaimana supaya tahun ini kita mempunyai karakter yang baik, karakter kita dibentuk seperti menjadi karakter Kristus. Dalam proses pembentukan itu enggak enak. Namanya dibentuk itu pasti nggak enak. Nah, bagaimana karakter itu dibentuk? Yang pertama, karakter dibentuk itu melalui tekanan. Ketika saya baca tentang berlian, ternyata ketika proses berlian itu bahan-bahannya itu ditekan dengan suhu yang sangat tinggi sampai akhirnya menghasilkan berlian yang baik. Seringkali tekanan itu membuat karakter kita itu muncul. Jadi karakter asli kita itu muncul ketika kita mendapatkan tekanan. Tekanan dalam hal apa? Tekanan dalam hal ekonomi, tekanan dalam hal kesehatan, tekanan dalam hal keluarga, bahkan tekanan dalam hal sosial dan juga penindasan. Banyak orang ketika menghadapi tekanan baik dalam ekonomi maupun kesehatan atau keluarga bahkan sosial dan penindasan, itu karakter aslinya muncul. Jadi kalau mau melihat seseorang yang asli karakter itu bagaimana ketika dia menghadapi tekanan itu. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan supaya karakter kita terbentuk. Apakah karakter kita terbentuk dengan baik ketika dalam tekanan? Banyak orang yang akhirnya ketika karakternya nggak baik, ketika dalam tekanan justru makin hancur. Bahkan kalau karakternya nggak baik, ketika dalam tekanan dia bisa protes bahkan marah dan ngedumel. Ketika dalam menghadapi masalah tekanan ekonomi, justru malah ngedumel, tidak berharap kepada Tuhan tapi justru malah ngedumel. Ketika Tuhan izinkan sakit penyakit, kita malah protes dan marah. Ketika diizinkan masalah dalam keluarga, kita seringkali juga komplain. Ketika kita mengalami penindasan, kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Saya bertujuan ketika semua yang dengar khotbah ini, ketika Tuhan izinkan tekanan dalam hidupmu, biarlah kita menghasilkan karakter yang baik. Jadi ketika ditekan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Saya bersyukur jemaat tempat ini mulai dewasa. Ketika ada beberapa jemaat yang mengalami tekanan sudah mulai dewasa. Saya berdoa kita semua juga karakter kita di tahun ini dibentuk. Jadi jangan baperan, jangan kaget ketika di tahun ini kita akan dibentuk karakternya menjadi karakter seperti Kristus. Itu yang pertama, ketika integritas atau karakter kita dibentuk melalui tekanan. Satu contoh dalam 1 Samuel 30 ayat 6 saya akan bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di dalam 1 Samuel 30, ini Daud itu mengalami tekanan dari berbagai banyak hal. Ini latar belakangnya gini, orang Filistin lagi berperang sama Israel. Nah, Daud itu tuh lagi dibenci sama Saul. Daud itu mau dibunuh oleh Saul dan Daud bersembunyi di daerah Filistin. Kemudian Filistin berperang sama Saul. Nah, Daud ini kasihan. Dia mau dibunuh oleh Saul, juga mau dibunuh oleh orang Filistin. Sampai Daud diusir. Jadi Daud itu diusir jadi contohnya ketika negara A sama negara B berperang, Daud itu dibenci oleh Israel, dibenci juga oleh Filistin.
Jadi Daud itu gak punya teman lagi, dia dibenci semuanya dan dia diusir. Jadi Daud itu dalam peperangan dia diusir, karena kalau dia gak pergi Daud dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh adalah yang saling berperang. Jadi Israel berperang sama Filistin. Nah Daud ada di posisi tengah-tengah. Dia kalau tidak berperang akan dibunuh oleh Israel, yaitu Saul. Tapi kalau dia juga gak ngapa-ngapain juga akan dibunuh oleh orang Filistin. Akhirnya Daud diusir dari medan pertempuran, dan itu kasihan. Nah yang luar biasa gini, ketika Daud diusir dari medan pertempuran, dia pulang ke kota namanya Ziklag, itu kota sementara dia. Ternyata istri, anaknya dan harta bendanya dijarah oleh musuh. Jadi kasihan, istrinya dijarah oleh musuh, oleh orang Amalek. Kemudian harta bendanya habis, tenda-tendanya habis dibakar dan tidak ada sisa. Jadi kita bisa bayangin psikologis Daud menghadapi tekanan yang sangat stres. Teman-temannya mau bunuh dia, termasuk mertuanya mau bunuh Daud, sahabatnya orang Filistin yang sebelumnya baik jadi mau bunuh dia juga. Dan dia ketika menyendiri nggak ada siapa-siapa dengan timnya, dia pulang ke kota Ziklag, istri anaknya diangkut oleh musuh, harta benda habis. Dan Daud waktu itu senjatanya minim, dan dia cuma punya pasukan 600 orang. Ketika pulang, istri anaknya semuanya diangkut. Dan yang buat Daud sedih adalah 600 orang setia ini pengen membunuh Daud juga. Daud sama sekali sendirian dan dia menghadapi tekanan, ekonomi habis, semua dijarah. Keluarga istri anaknya dijarah. Kemudian secara sosial dia mengalami tekanan sosial dari teman-temannya. Timnya yang diandalkan tiba-tiba mau melempari Daud dengan batu. Jadi ketika Daud menghadapi tekanan, Daud ini luar biasa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika Daud ditekan, karakter Daud muncul, dia langsung menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Israel, Saul mau membunuh Daud, Filistin mau membunuh Daud, Amalek menjarah harta benda Daud, menjarah pasukannya, keluarganya, bahkan semuanya habis, bis benar-benar habis, dan dia sendiri nggak punya kekuatan, ekonominya, logistik habis. Jadi kalau mau berperang, Daud itu gini, senjatanya terbatas, logistiknya habis, keluarganya habis, dan tidak ada yang dukung. Daud menghadapi tekanan dari sana sini, tetapi puji Tuhan, Daud menguatkan hatinya, kepercayaan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan dalam 1 Samuel berikutnya, Daud bisa menjarah apa yang sudah diambil oleh musuh. Istrinya, anak-anaknya kembali, harta bendanya berlipat kali ganda, bahkan harta musuh dijarah kembali berlipat. Sebelumnya harta Daud anggap saja 1000 kambing domba, ketika dia melawan musuh menang menjadi 5.000 lebih kambing domba, bahkan dia membagi-bagikan kepada semua orang Israel. Jadi Daud puji Tuhan mengalami tekanan dan dia menang, karakternya dibentuk. Saya berdoa setiap kita bila ketika Tuhan izinkan tekanan, Tuhan membentuk kita dan kita menjadi pribadi karakter yang kuat. Jangan sampai ketika kita diproses dibentuk kita lari, ketika proses dibentuk kita ngambek, kita baper, akhirnya kita lari dari proses dan gak akan jadi sempurna. Ternyata yang kedua, proses pembentukan karakter kita itu ketika dalam zona nyaman. Dalam zona nyaman ketika semuanya baik, keluarga baik, ekonomi baik, kesehatan baik, itu hati-hati juga. Dalam zona seperti itu bisa juga membuat kita karakter asli muncul dan akhirnya jatuh. Dalam 2 Samuel 11 ini Daud. Jadi ketika Daud di dalam tekanan mau dibunuh oleh Saul, mau dibunuh orang Filistin, mau dibunuh orang Amalek, mau dibunuh oleh anggota timnya, dia berseru pada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan promosikan dalam zona nyaman, dalam 2 Samuel 11 Daud jatuh dalam dosa ketika Daud dalam keadaan nyaman. Kalau kita baca 2 Samuel ayat yang ke-8, ayat 9, ayat 10, itu bagaimana menceritakan kemenangan Daud. Daud itu raja yang mengalahkan banyak musuh. Orang Bani Amon kalah, Bani Moab kalah, orang Amalek kalah, orang Filistin kalah. Semua raja-raja yang di sekitar waktu itu gemetar, bahkan dengar nama Daud aja gemetar. Ada satu raja ketika Daud baru mau nyerang aja udah akhirnya menyerah dan memberikan upeti. Banyak negara di 2 Samuel 8, 9, 10 itu kemenangan Daud. Bani Amon, Bani Moab, Filistin, Amalek semuanya kalah oleh Daud. Dan ketika waktu itu Daud dalam posisi yang kuat sampai akhirnya dia jatuh terjebak dalam zona nyaman. Nah seringkali
Karakter kita tuh dibentuk ketika kita dalam zona nyaman. Itu juga Tuhan izinkan. Jangan sampai ketika kita dalam zona nyaman, ekonomi baik, keluarga baik, kesehatan baik, justru jatuh dalam dosa. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengizinkan kita diproses itu ketika kita diberi kekuasaan. Suatu kali ada seorang politikus ngomong gini, kamu mau tahu karakter seorang, beri dia kekuasaan. Nah ternyata di Alkitab ada contoh di dalam 2 Tawarik 16 ayat 2 Tawarik 26 ayat 16 kita baca. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang dimaksud dia ini adalah Raja Uzia. Jadi Raja Uzia ini sebenarnya dia tidak punya hak untuk memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan karena itu menjadi bagiannya imam. Tetapi Raja Uzia karena dia merasa kuat, dia akhirnya songong gitu. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat, 2 Tawarik 26 ayat yang keempat. Sebenarnya Raja Uzia ini raja yang setia kepada Tuhan awalnya. 2 Tawarik 26 ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi Raja Uzia ini umurnya 16 tahun, nama bapaknya adalah Raja Amasya. Ketika Raja Uzia waktu muda, waktu masih biasa, dia setia kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-16, ketika Raja Uzia makin kuat, makin berubah setia kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang diberi kekuasaan, akhirnya songong bahkan melebihi apa yang seharusnya. Raja Uzia itu seharusnya dia menghormati imam, tapi dia tidak menghormati imam waktu sampai akhirnya Tuhan tegur. Ketika Tuhan tegur Uzia marah, bahkan imamnya dibunuh. Jadi ketika imam ini yang negur, imam itu disuruh Tuhan untuk negur Raja Uzia. Raja Uzia, engkau salah. Tapi raja marah besar di ayat-ayat berikutnya sampai dibunuh. Nah ini Raja Uzia ini ketika diberi kekuasaan, dia mulai sombong, mulai melakukan apa yang melebihi apa yang seharusnya. Seperti itu. Saya berdoa setiap kita ketika Bapak Ibu nanti dipromosikan Tuhan, ketika Bapak Ibu dipromosikan Tuhan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun, bila kita tetap setia, justru kita jangan berubah setia ketika kita diberi kekuasaan. Saya berdoa setiap kita nanti menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi kita jangan berubah setia kepada Tuhan seperti Raja Uzia. Kemudian berikutnya yang terakhir, ujian untuk kita, karakter kita terbentuk, yaitu terakhir nih ujian waktu. Dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tuhan Yesus ketika dalam perkawinan di Kana, dia mengadakan mujizat dan dia ngomong sama ibunya Maria, saatku belum tiba. Karena Tuhan Yesus itu segala sesuatu ada waktunya. Dalam pengkhotbah kan, segala sesuatu ada waktunya. Ujian waktu, kita bisa dikatakan setia itu berdasarkan waktu. Jadi waktu itu yang membuktikan seseorang setia atau kelihatan aslinya itu berdasarkan waktu. Kemarin ketika saya ada konseling suami istri mau nikah, kemudian ketika ngobrol dalam konseling itu ada yang mau setia. Kemudian saya bilang, saya belum berkata kalau kamu setia, karena untuk bilang setia itu diuji mengenai waktu. Waktu yang membuktikan. Berapa banyak orang gagal oleh waktu. Kita harus kadang-kala harus sabar menunggu waktu Tuhan. Daud ketika dia diurapi jadi raja itu umur sekitar 17 tahun. Tetapi ketika dia menjadi raja itu 30 tahunan. Jadi Daud itu menunggu kurang lebih 13 tahun. Jadi Daud diurapi jadi raja oleh Samuel, itu tidak langsung jadi raja. Justru ada proses, ada jeda waktu. Sekitar belasan tahun, 13 tahun kurang lebih. Nah, Daud itu sabar menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya dia diangkat jadi raja Israel. Kemudian Yusuf itu juga ketika dia mimpi tentang menjadi raja itu juga nunggu waktu bertahun-tahun. Sampai kalau Yusuf menunggu waktu sekitar 17 tahun. Ketika Yusuf sabar menunggu waktu, bahkan ketika dia menunggu waktu, dia dimasukkan dalam sumur. Ketika dia menunggu waktu, dia akhirnya dibebaskan dari sumur, kemudian justru dimasukkan dalam penjara dan dia difitnah, ditinggalkan teman-temannya. Yusuf menunggu waktu itu mengalami proses. Karakter Yusuf, puji Tuhan, itu
bagus banget ketika dia punya kekuatan untuk dia balas dendam, punya kekuatan dia membalas pada saudara-saudaranya yang memasukkan dia dalam sumur. Justru dia rendah hati, dia menghormati saudara-saudaranya yang lain. Dalam kitab Kejadian, dari 4 hal ini biarlah kita semua ketika kita menghadapi tekanan, karakter kita terbentuk. Kemudian ketika kita dalam zona nyaman sekalipun, kita nggak jatuh dosa seperti Daud itu. Kemudian ketika kita diberi kekuasaan, kita tetap setia sama Tuhan, jangan berubah setia. Banyak orang yang ketika belum punya kuasa, masih kecil, setia, tapi begitu diangkat Tuhan tinggi, diberi kepercayaan lebih, diberkati berlimpah-limpah, berubah setia. Jangan sampai kita, terutama di tempat ini, kita jangan berubah setia kepada Tuhan. Bila kita tetap setia di apapun dalam hidup kita, kita setia. Jangan seperti Raja Uzia. Raja Uzia ini ketika awal-awal dia setia sama Tuhan, tapi ketika dia makin kuat, dikatakan dalam 2 Tawarik 26, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Jadi setiap kita, ketika kita dipromosikan Tuhan, jangan berubah setia. Ketika kita diangkat Tuhan, karakter kita dibentuk. Seringkali karakter kita tuh gagal tadi, ketika ditekan gagal, ketika di dalam zona nyaman gagal, ketika diberi kekuasaan gagal. Kekuasaan itu bicara dengan uang. Jadi ketika seseorang diberi kekuasaan, diberi uang yang cukup berlimpah, seringkali gagal, bisa jadi sombong, akhirnya bahkan mengatur-ngatur semua. Seperti tadi Raja Uzia, dia haknya imam dilanggar, harusnya itu imam yang mengadakan membakar ukupan, tapi justru imam ketika negur malah dibunuh oleh Raja Uzia. Kemudian mengenai waktu, saya berdoa kita semua sabar terhadap waktu. Daud itu ketika diurapi jadi raja, Daud sabar, dia menunggu sampai waktunya tiba dia jadi raja. Kemudian Yusuf juga dia sabar, bahkan dimasukkan dalam sumur, dia tetap rendah hati, di penjara dia tidak sakit hati. Justru ketika dia dipromosikan menjadi orang kedua di Mesir, dia tetap rendah hati, tidak sombong, tidak mentang-mentang seperti itu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian tentang waktu. Saya pernah sampaikan di tempat ini sudah cukup lama tentang kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kepompong untuk jadi kupu-kupu itu perlu waktu sekitar beberapa hari. Kalau nggak salah sekitar 21 hari dari kepompong menjadi kupu-kupu itu sekitar 21 hari. Nah, kalau seandainya kupu-kupu itu nggak sabar, kepompong itu nggak sabar, dia mungkin protes, Tuhan itu kenapa udah jadi kupu-kupu sementara saya belum? Saya mau kasih tahu gini, kalau kita memaksakan diri akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi secara ilmu tuh gini, ketika dalam kepompong mau jadi kupu-kupu, itu ada namanya zat enzim, akhirnya yang membuat sayap dari kepompong itu muncul jadi besar, kemudian tubuhnya mengecil. Sehingga ketika sudah tiba waktunya, tubuhnya itu mengecil sendiri sampai akhirnya bisa keluar dari lubang kepompong itu dan dia bisa terbang jadi kupu-kupu, sehingga sayapnya bisa terbang tinggi. Dan ketika kupu-kupu itu bisa terbang tinggi, dia bisa hinggap pada bunga di pucuk bunga dan bisa menghirup sari bunga yang terbaik. Tapi apa yang terjadi ketika memaksakan diri? Tubuhnya masih gede, sayapnya masih kecil, kemudian dia maksa keluar, belum waktunya. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa terbang dengan tinggi dan dia hanya bisa makan yang sisa-sisa saja. Jangan sampai kita menjadi kupu-kupu yang tubuhnya besar, kemudian sayapnya kecil, dan kita tidak bisa terbang tinggi sehingga kita tidak bisa menikmati sari bunga yang terbaik. Kita hanya bisa menikmati sari bunga yang di bawah-bawah dan itu enggak maksimal. Dan saya berdoa kita semua akan menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang terbaik, bisa menikmati makanan sari bunga yang terbaik di atas pocok, di atas pucuk bunga. Saya berdoa seperti itu. Jangan sampai ketika kita menjadi kupu-kupu, sayapnya kecil, tubuhnya besar dan nggak bisa terbang tinggi dan akhirnya mati karena tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Berapa banyak orang akhirnya puas seperti kupu-kupu yang tubuhnya besar, sayapnya kecil. Yang penting bisa terbang, Pak. Yang penting saya bisa keluar dari kepompong dan sudah disebut kupu-kupu. No, itu enggak yang terbaik. Saya berdoa kita semua jadi kupu-kupu yang terbaik. Tubuhnya mungkin mengecil tapi sayapnya besar sehingga ketika dia keluar dari kepompong dia bisa terbang tinggi dan menikmati yang terbaik, sari bunga yang terbaik. Saya ketemu berapa banyak orang yang puas ketika dia tubuhnya masih besar, sayapnya kecil sehingga dia tidak bisa menikmati yang terbaik. Kenapa? Karena nggak sabar dengan waktu.
Sebelum waktunya dia pengen memaksakan diri menjadi kupu-kupu. Padahal sebenarnya itu ada proses alami. Tubuhnya mengecil, sayapnya besar, dia bisa terbang tinggi yang terbaik. Dapat makanan yang terbaik. Saya berdoa gereja ini juga mendapatkan makanan yang terbaik. Sabar dalam proses, menunggu waktunya Tuhan. Tuhan Yesus pun menunggu 30 tahun. Kenapa ketika dia lahir di bumi, dia nggak langsung ketika umur 12, ketika remaja dia nggak langsung pelayanan. Tapi Tuhan Yesus menunggu waktu 30 tahun. Dia sabar ada waktunya. Ketika tiba waktunya dia melayani. Ketika tiba waktunya dia mengadakan banyak mujizat. Ketika tiba waktunya dia diproses dan akhirnya menang. Begitu juga dengan Yusuf dan Daud. Ketika tiba waktunya dia dimuliakan Tuhan. Tapi menunggu waktu itu perlu proses. Menunggu waktu itu perlu proses. Dan seringkali proses waktu ini banyak orang gagal. Seperti kalau seandainya Yusuf, ketika Yusuf mungkin protes gini, Tuhan katanya aku akan jadi pemimpin, orang tuaku akan sujud kepadaku, tapi bagaimana mungkin mereka sujud, orang mereka membenci aku, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur? Yusuf mungkin bisa protes, katanya mereka akan sujud menyembah aku, tapi justru mereka mencemplungkan aku ke dalam sumur. Kalau Yusuf gagal, maka Yusuf gak akan jadi orang yang berkuasa di Mesir. Kemudian dia mungkin di penjara, dia protes, katanya akan diangkat tapi kok malah di penjara. Sabar dalam waktu. Daud juga ketika dia diurapi jadi raja oleh Samuel, semua orang ledek saudara-saudaranya. Raja, mungkin Daud diledek, kamu udah jadi raja, tapi Daud waktu itu belum jadi raja. Bayangin, Daud diurapi jadi raja, tetapi dia tetap menggembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Bayangin, setelah dia diurapi jadi raja, dia tidak langsung jadi raja, tapi dia tetap menggembalakan 2-3 ekor. Bahkan dia disuruh nganter makanan. Jadi prajurit pun nggak lolos. Jadi audisi prajurit pun, seleksi prajurit nggak lolos. Kenapa? Karena Daud tidak memenuhi kualifikasi, Daud tidak memenuhi syarat. Padahal dia sudah diurapi jadi raja, tapi tidak lolos. Kalau Daud nggak sabar ya gini, nggak percaya urapan, nggak percaya Tuhan. Buktinya diurapi jadi raja, sekarang kok tetap menggembalakan kambing domba, diurapi jadi raja kok tetap hanya disuruh nganter makanan. Itu kan pelecehan sebenarnya. Tapi Daud sabar menunggu waktu. Begitu juga dengan kita. Saya percaya, biarlah kita semua sabar menunggu waktu. Ketika Tuhan izinkan kita diproses waktu, kita sabar sampai akhirnya kita menjadi kupu-kupu yang terbaik, keluar dari kepompong. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau waktu kita pengennya cepet-cepet dari kepompong langsung jadi kupu-kupu yang terbaik. Tapi ketika kita memaksakan diri, maka kita tidak akan jadi kupu-kupu yang terbaik. Kupu-kupu yang hanya sayapnya kecil, tubuhnya besar sehingga tidak bisa terbang yang tinggi dan tidak bisa mendapatkan makanan yang terbaik. Mungkin yang penting jadi kupu-kupu, Pak. Yang penting bisa makan, tapi itu bukan yang terbaik. Saya berdoa kita semua yang terbaik. Kita jadi kupu-kupu yang terbaik. Memang sayapnya besar, tubuhnya mengecil dan bisa terbang tinggi menikmati sari bunga dan juga indah warnanya. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya berdoa karakter kita di tahun ini dibentuk sempurna. Dalam ujian apapun kita kuat, karakter kita menang. Kita nggak baperan, kita nggak tersinggung atau ngambek atau bahkan kita mundur. Ketika kita mengalami tekanan, justru kita menang seperti Daud. Ketika kita diangkat Tuhan dalam zona nyaman, kita tidak terlena seperti Daud. Ketika kita diberi kekuasaan, diberi uang, diberi power, diberi apapun itu yang kita dipromosikan dari Tuhan, tetap setia, justru jangan berubah setia. Ketika tadi saya ada yang datang, kemudian saya panggil Pak Direktur, kemudian saya percaya ketika Tuhan izinkan, tetap setia, jangan berubah setia. Ketika kita dipromosikan Tuhan, jangan berubah setia seperti usia, merasa kuat, merasa lebih kuat daripada yang lain, di gereja merasa lebih kuat daripada yang lain karena kedudukan mungkin tinggi.
uang mungkin diangkat Tuhan, bahkan promosi Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, tetap jangan berubah, setia kepada Tuhan. Seperti Raja Uzia tadi, setia ketika dipromosikan, dia berubah setia. Saya berdoa kita semua, apapun keadaanmu, dipromosikan setinggi apapun, tetap setia kepada Tuhan. Dan terakhir, sabar terhadap waktu. Saya percaya, ini buat Pak Christian, sabar terhadap waktu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Seringkali termasuk saya pengennya cepet-cepet, tapi saya baru sadar, kalau dipaksakan, nanti Pak Christian akan jadi kupu-kupu yang tidak bisa terbang tinggi yang terbaik. Tapi ketika waktunya tiba, engkau akan jadi kupu-kupu yang engkau akan menikmati sari bunga yang terbaik. Engkau akan terbang dengan tinggi, bahkan terbang yang terbaik, bukan seperti kupu-kupu yang hanya sekedar terbang, yang sekedar bisa makan sari bunga yang sisa. Pak Christian dengar, kau akan mendapatkan sari bunga yang terbaik. Kadang kalau waktu Tuhan sepertinya terlambat, tapi Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi bersama-sama, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dengar, di tahun ini biarlah kita mempunyai karakter atau integritas yang baik. Untuk mencapai integritas yang baik, seringkali kita diproses oleh lingkungan, diproses oleh keluarga, menghadapi tekanan bahkan dalam pelayanan, dengan anak buah, dengan atasan. Seringkali kita diproses seperti Daud mengalami tekanan, tapi ketika menang maka Tuhan lipat kali gandakan apa yang hilang. Kemudian ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang baik dalam hidupmu, jangan terjebak dengan zona nyaman. Ketika engkau diberi kekuasaan, diberi uang, diberi kekuatan, makin berkuasa, makin tinggi, justru harus tetap setia, jangan berubah setia. Kita diizinkan melihat Raja Uzia yang berubah setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat ini, Tuhan inginkan kita gini, hai anakku, ketika engkau aku angkat tinggi, ketika engkau aku buat makin kuat, jangan berubah setia kepadaku, kata Tuhan. Tetap karaktermu harus terbentuk karakter yang rendah hati. Kemudian sabar terhadap waktunya Tuhan. Seringkali kita ingin maksa cepet-cepet Tuhan, cepet-cepet Tuhan. Tapi percayalah, segala sesuatu ada waktunya. Daud dia sabar menunggu sebagai gembala dengan setia hal-hal yang kecil. Kemudian juga Yusuf setia dia ketika dibuang dalam sumur, dalam penjara, dia tetap setia sampai waktunya tiba, dia dipromosikan. Buat yang dengar hari ini, ada berapa orang yang kau lagi diproses dalam hal waktu, sabar. Juga ada beberapa orang yang diproses dalam tekanan, kau mengalami tekanan dari banyak hal, ekonomi, kesehatan, bahkan keluarga, tekanan apapun. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun tekanan dalam pelayanan, engkau harus tetap setia dan menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karaktermu akan dibentuk. Jangan justru pergi atau baper tersinggung akhirnya pergi. Jangan. Tetap bertahan dan menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Kemudian ketika ada orang yang hari ini akan diberikan kuasa lebih oleh Tuhan, mulai hari ini diberi kekuasaan lebih, diberi kekuatan lebih, tetap setia sama Tuhan, jangan berubah setia. Saya berdoa buat setiap kita yang engkau lagi mengalami ujian waktu, sabar, karena engkau akan jadi kupu-kupu yang terbaik, kupu-kupu yang terbang tinggi, dan engkau akan menikmati sari bunga yang terbaik. Karaktermu jangan kalah. Ketika engkau diproses oleh saudara, diproses oleh tetangga, diproses oleh pendeta, diproses oleh teman pelayanan, jangan kalah. Justru harus karaktermu harus menunjukkan karakter yang terbaik. Ketika engkau disinggung, dihina, dilecehkan, tidak dianggap, tidak diucapkan terima kasih, itulah karaktermu sejati akan muncul.
Ketika mengalami tekanan, pelecehan, tidak dianggap, biarlah karaktermu tetap karakter yang Allahi muncul di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mendengar hari ini dan baik online maupun live maupun ulangan, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karaktermu akan dibentuk Tuhan dan engkau menang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia menabur dalam pelayanan di gereja ini. Percayalah, taburan Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia. Kemudian ketika Bapak Ibu akan menabur bisa koordinasi dengan kami. Kalau pengen transfer nanti bisa hubungi untuk kami berikan nomor rekening. Kemudian hari ini kita juga akan memberikan persembahan dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami akan belajar menabur berapapun itu untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati yang mengelola dengan baik dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat ibadah hari ini, biarlah menyenangkan Engkau Tuhan. Karakter kami menjadi karakter yang baik, karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat yang melayani semuanya diberkati berlimpah-limpah. Kami diberkati juga buat lingkungan di mana kami tinggal, diberkati juga pemimpin di mana kami tinggal, pemimpin jasmani, pemimpin rohani, diberkati aparat hukum, keamanan, anggota MPR, DPR buat Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia diberkati, Indonesia rukun. Pak Jokowi Maruf Amin diberi kekuatan, kesehatan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat para pemimpin rohani, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Mereka rukun, diberkati pelayanan mereka sampai akhir. Hamba-hambamu di GBI, Pak Rubinadi, Pak Satria dan staf diberkati. Juga gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Gembala cabang kami Pastoran di Cokro dan ketiga wakilnya di Grow Center CK8 diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Juga gerejamu GBMA Tuhan, gereja yang bergerak, bertambah, bertumbuh, berkembang, berbuah, diberkati rohani, jasmani, materi, sosial di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat bangsa-bangsa di dunia Tuhan, ada kasih mula-mula dibangkitkan, orang mualaf bertobat kembali, penginjilan terjadi Tuhan, dan terutama kami semua siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan. Tuhan menjaga dan melindungi kita sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan hubungan sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Semangat.